mendoakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan umat yang hidup di hadapan beliau. Insya Allah nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ibu bapak hadirin dan hadirin Allah, alhamdulillah sore hari ini Ustaz Aziz telah berada di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan tausiahnya pengajian menjelang buka bersama. Untuk itu marilah pengajian pada sore hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah mushola a'laudin yang dirahmati Allah, pada suatu malam ketika di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat senyum-senyum sendiri, hingga sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri?" "Kalian tidak tahu?" "Tidak ya Rasul, aku baru saja diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar ada seorang nabi yang masuk surga tanpa membawa umat. Nabi Adam masuk surga, umatnya 40 orang. Nabi Nuh 80 orang. Nabi Musa 120.000 orang. Dan Nabi Muhammad spektakuler, kurang lebih 120 miliar. Hingga Nabi Musa menangis karena Fili, umatnya kalah jauh dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk jamaah mushola a'laudin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Bapak Ibu, ada satu nabi yang masuk surga tidak membawa umat. Di satu sisi aku senang, kata Nabi, semua nabi masuk surga. Tapi di sisi lain ini lucu, Nabi masuk surga sendirian dan masuknya Bapak Ibu membawa pedang kayak pimpinan kelitih. Jadi Nabi senyum-senyum sendiri. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Apa ingin tahu kisahnya?" "Ya Rasul." Lalu Nabi mulai menceritakan kisah Nabi ini yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sinten Bapak Ibu? Dulu pernah difilmkan oleh orang-orang barat, judulnya Samson Delilah. Delilah itu istrinya orang Romawi, agamanya Kristen. Delilah artinya demi berhala. Karena dulu di zaman Kekaisaran Romawi masih menyembah berhala.
dan yang diunggulkan ketika itu adalah kekayaan, harta benda, uang, segalanya dapat dibeli dengan uang. Dulu, sana ini kita sih bukan, kita sih. Nah Bapak Ibu, Nabi Sam'un al-Ghazi ini adalah Nabi dari kalangan Bani Israel yang ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di negeri Romawi. Tidak ada umat yang bisa diajak, maka berjuang dan berdakwah sendiri, termasuk ketika perang juga sendirian, melawan ratusan bahkan ribuan tentara orang-orang Romawi. Oleh karena itu Allah memberikan kepadanya 2 mukjizat. Yang pertama berupa pedang yang dibuat dari rahang unta, namanya pedang liha jamal. Pedang ini memiliki 3 kekuatan. Yang pertama dapat digunakan untuk mengiris benda apa saja, termasuk besi. Jadi kekuatannya seperti Nabi Daud, bisa mengiris apa saja, jangankan gula, tengkleng gampang. Dan layaknya sebuah sendok bisa langsung dipakai untuk makan. Yang kedua, dapat mengeluarkan air. Maka Nabi Sam'un tidak pernah kehausan, harus langsung dengan pedangnya bisa minum karena mengeluarkan air. Saat ini kita sih boten pedangnya, boten tak tumbas dulu. Online apa COD gitu. Dan yang ketiga, pedang ini ketika dipakai untuk berperang, sekali tebas 1000 tentara Romawi tewas. Berbeda dengan pedang-pedang lain, 1 tebas, 1 mati, 1 tusuk, 1 meninggal, 1 tebas, 1 binasa. Butuh 1000 kali tebas untuk membunuh 1000 tentara. Pedang ini Bapak Ibu sekali tusuk di belakangnya 1000 langsung tewas. Luar biasa ini. Maka tentara-tentara Romawi kewalahan. Raja juga bingung bagaimana cara menangkap Sam'un yang sendirian tapi mampu mengalahkan banyak tentara. Dibuka sayembara, barang siapa bisa menangkap hidup atau mati, hadiahnya rumah, kendaraan, gaji pokok di atas UMR, tambah sertifikasi, TPP, TPG, kalau perlu 2 juta tambahan tiap bulan, kalau zaman sekarang. Tapi nggak ada yang berhasil. Akhirnya cari cara, ketemu. Caranya apa Bapak Ibu? Memanfaatkan istrinya yang masih beda agama, belum mengikuti agama Sam'un. Istrinya ditawari berlian, intan, permata, perak, dan lebih dari itu. Rupanya tergiur dan siap bekerja sama dengan Kaisar. Maka direncanakan sebuah makar, malam itu langsung beroperasi. Malam itu Sam'un terjaga dari tidurnya, karena memang orangnya rajin sholat Pak. Sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih kalau kita. Maka istrinya jenuh malah tertidur, nunggu suaminya nggak tidur. Malam pertama gagal. Malam kedua tidak putus asa, dicoba lagi. Dan ketika Sam'un tertidur, diikat kedua tangannya dengan tali dan tambang yang sangat kuat. Sam'un terbangun dan tanya, "Wahai istriku, apa yang engkau lakukan?" Kata istrinya, "Hanya sekedar ingin tahu seberapa kekuatan suamiku." Jadi dilamar kondangan loh. Maka Sam'un hanya dengan satu teriakan saja, tali yang kuat, tambah yang kokoh, putus seketika. Malam kedua gagal. Malam ketiga dicoba lagi,
kali ini yang diikat adalah kakinya dengan menggunakan rantai besi yang besar. Konangan lagi Bapak Ibu, Sam'un terbangun. Tanya lagi, wahai istriku, ngapain? Nyelamur lagi, hanya ingin tahu seberapa kekuatan suamiku. Maka dengan satu hentakan saja, rantai yang besar yang dari besi juga putus. Malam ketiga gagal lagi. Tibalah malam yang keempat, istrinya tidak langsung operasi, tapi pura-pura basa-basi. Cari-cari kelemahan, ya suamiku, betapa hebat kekuatanmu. Aku khawatir kalau ada orang yang tahu kelemahannya, nanti memanfaatkannya. Bolehkah aku tahu kelemahannya, agar aku bisa merahasiakannya dan menjagamu? Gak sadar cerita Bapak Ibu, kalau kelemahannya terletak pada mukjizat yang kedua. Apa Bapak Ibu? Rambutnya Nabi Sam'un, Rasulullah menggambarkan panjang dan kuat. Ketika Sam'un berdiri, rambutnya sampai lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatannya sekaligus kelemahannya. Maka ketika Sam'un tertidur, diikat tangan dan kakinya sekaligus dengan lehernya menggunakan rambutnya yang kuat. Praktis ketika Sam'un bangun tidak bisa dilepas, tidak bisa dengan teriakan, tidak bisa dengan hentakan, karena kuat sekali rambutnya. Semakin kuat gerakannya, semakin kuat lilitannya. Maka Sam'un terbelenggu, tidak bisa bergerak. Dan dalam kondisi seperti ini, istrinya lapor ke kerajaan. Sam'un diciduk, diarak sepanjang jalan, dilempari telur busuk, dilempari batu, kotoran. Orang-orang yang berdiri di pinggir jalan sembari memegang terompa, ada yang sepatu, ada yang sandal, ada yang kayu, memukuli badannya, memukuli wajahnya sambil mencela, mencemoohkan, "Oh ini Sam'un, ini rasa popol," kalau bahasa kita. Sampai di depan istana kerajaan, Sam'un diperenteng. Neten lagi tinapa kene? Neten lebu. Lentang ini? Oh, ini lentang ini. Ini pentang? Oh, pentang goreng apa betul? Dan terjadilah mutilasi. Matanya dicukil, telinganya diiris, hidungnya disobek, tangannya dipotong-potong, kakinya dilumpuhkan. Jadi kasus mutilasi Bapak Ibu tidak cuma di zaman sekarang. Dulu sudah mulai, malah pelakunya penguasa, pimpinan-pimpinan yang dolim. Kalau sekarang kan mungkin temannya sendiri, bahkan pacarnya sendiri, tidak sendiri. Yang terbaru orang Bantul, mata ini pacar, baru pacar udah dibunuh, belum jadi istri. Motornya dipakai, 3 bulan baru konangan, udah jadi tengkorak, bawa pulang ke kamarnya, ya konangan. Kita stres sendiri, baru pacarnya. Hati-hati ibu yang punya anak putri, jangan sembarangan laki-laki diterima. Tekan putih ini. Oh, bukan mutilasi ini. Dalam kondisinya sangat kritis, Allah turunkan malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Ya Sam'un, apa yang kamu butuhkan? Sam'un hanya minta satu saja. Kembalikan kekuatanku, aku akan merobohkan kezaliman istana dari Kaisar Romawi. Maka Allah kembalikan semuanya. Matanya kembali utuh, telinganya sempurna, hidungnya balik lagi, tangan dan kakinya kuat lagi, bahkan kekuatannya berlipat-lipat. Maka dengan 2 tangannya Sam'un mampu menarik 2 tiang besar istana kerajaan dan merobohkannya.
roboh semuanya. Hari itu semuanya tewas. Rajanya mati, perdana menterinya meninggal, pasukan-pasukan dan para tentaranya semuanya terbunuh, termasuk istrinya Bapak Ibu, yang tadi sudah senang dapat emas, intan, perak, berlian, malah mati, malah gak jadi senang itu. Su'ul khotimah berarti itu. Jadi hari itu Sam'un hidup sendiri, lainnya sudah mati. Merasa diselamatkan Allah, Sam'un bersumpah. Apa sumpahnya? Aku akan melakukan ibadah malam, sholat malam selama 1000 tahun. Dan siang harinya akan melakukan ibadah puasa selama 1000 bulan. 1000 bulan Ibu, bukan 1000 tahun, 1000 bulan. Dalam kisah selanjutnya, konon Sam'un berhasil menunaikan sumpahnya, maka namanya semakin masyhur dan dikenal sebagai Nabi 1000 bulan. Jadi nanti kalau ditanya Bapak Ibu, Nabi siapa yang bergelar 1000 bulan? Nabi Sam'un al-Ghusi. Al-Ghusi. Bapak Ibu sekalian, Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, demikian kisah tentang Nabi Sam'un al-Ghusi yang bersumpah dan berhasil menunaikannya akan melaksanakan ibadah sholat malam selama 1000 bulan dan puasa di siang hari 1000 bulan. Mendengar kisah ini Bapak Ibu, sahabat yang berada di sebelah kanan berlomba-lomba, ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un, aku akan ibadah malam, akan tahajud, akan tarawih, akan witir selama 1000 bulan. Semangat sekali para sahabat. Yang di sebelah kiri juga, ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un, aku ingin beribadah puasa di siang hari selama 1000 bulan ya Rasulullah. Semangat semua. Nggak kayak gini diam semua. Ini buatannya itu belum ini. Ini cerita belum ini. Sampai Rasulullah terdiam Bapak Ibu. Sahabat pada semangat, Rasulullah terdiam. Nah dalam diamnya Allah turunkan firman-Nya. Allah turunkan wahyu lewat malaikat Jibril, surat yang ke-97, surat Al-Qadar, 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam yang lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amal. Aku turunkan malaikat-malaikat beserta ruh-ruhnya untuk menetapkan dan menyelesaikan perkara. Setiap orang, setiap masalah diselesaikan hari itu juga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah, bergembiralah, senanglah wahai orang-orang yang mendapatkan malam itu sampai hingga terbit fajar. Nah setelah ayat-ayat ini turun Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tidak usahlah ibadah malam seperti Nabi Sam'un selama 1000 bulan. Tidak usahlah berpuasa seperti Nabi Sam'un selama 1000 bulan. Yang 1 bulan saja kelabakan, nunggu berharap kapan butuh nih, apalagi 1000 bulan. Tapi kualitas puasa kita Bapak Ibu, kata Nabi, mendapatkan 1 malam saja, malam Lailatul Qadar, itu lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan.
Bapak Ibu, ini penting sekali. Kita perlu mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu, umatnya Nabi Muhammad, rata-rata kata Nabi usianya sekitar 60 sampai 70 tahun. Jangan pintar Pak. Ujung itu, Bapak cek. Tidak pintar Pak. 60 pun kunjung ya. Sing sekat salawat. Siap-siap mau. Kalau sekat walu, ajeng bareng pripun. Ini kalau cek tensi 200 Bu. Jadi luar biasa. Bapak saya dulu mendengar 260, kurang 60. Pun bukan usah dipikir. Sebetulnya ibadah rajin Bapak. Umat-umat terdahulu Bapak Ibu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Sulaiman 250 tahun, Ibrahim 180 tahun, Ismail, Ishak 130 tahun, Zakaria 100 tahun, Syuaib 95 tahun, panjang-panjang. Kalau amalan-amalan kita seperti ini saja Bapak Ibu, rutinitas maghrib, isya, tadarus, sahur, kuliah subuh, tidur, bangun lagi, masak, belanja, apa lagi? Gim-giman, takjilan, terus seperti itu rutinitas. Kalah dengan amalan-amalan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Maka ini peluang barokah Bapak Ibu, peluang efisiensi, peluang efektivitas di waktu yang singkat mendapatkan yang banyak. Hanya satu malam saja Lailatul Qadar kita dapatkan, mampu membuat satu lompatan yang sangat jauh, 1000 bulan atau 83 tahun. Coba Bapak Ibu. Berarti kalau kita dapat 10 kali Lailatul Qadar, sama saja membuat lompatan selama 830 tahun, hampir menyamai amalan umatnya Nabi Nuh. Tinggal tambah dikit lagi. Jadi bolehlah kita mohon kepada Allah panjang umur. Kalau niatnya mendapatkan malam Lailatul Qadar, tambah 10 tahun, tambah 20 tahun, dan pastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kapan itu malam Lailatul Qadar? Judulnya malam, berarti malam ya. Sebentar Bapak Ibu. Kalau di tempat kita malam, di luar negeri ada yang siang, berarti nggak dapat dong. Kasihan kalau begitu. Atau sebaliknya, kalau di luar negeri malam, berarti sini siang, jangan nggak dapat. Apa iya seperti itu? Ini yang masih menjadi pemikiran Bapak Ibu. Coba lagi ya, ini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan kalau Nabi bersabda, Nabi sering melakukan ibadah, berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam tanggal ganjil setelah tanggal 20, 21, 23, 25, 27, 29. 31 betul-betul nih. Ada. Kalau ada berarti ruqyahnya salah. Nanti malam tanggal berapa Bapak Ibu? 24. Berarti ada Lailatul Qadar? Gak ada. Terus kalau gak ada, kecewa. Ibadahnya loyo. Wah, ini bahayanya Bapak Ibu. Hati-hati biar mensikapi hadis ini. Jangan sampai terjebak pada paham inkonsistensi. Ngertinya tanggal ganjil terkotor wajib ibadah, besok pas genap ngapain nggak ada malam terkotor. Ini bahaya Bapak Ibu. Namanya inkonsistensi. Bahasa kita tidak istiqomah.
ibadahnya fluktuatif, naik turun. Padahal yang dinilai Allah Bapak Ibu istiqomah. Karena istiqomah itu khairum min alfi karomah. Yang punya karomah wali, Pak. Kita punya 9 wali, mereka punya karomah. Kita bukan wali, nggak punya karomah. Wali loh Pak, wali murid kalau punya guru, wali kelas kalau punya siswa, wali mana itu undangan tahliliyah sunnah. Berarti bukan wali, nggak dapat karomah. Tapi dengan istiqomah kita bisa mendapatkan 1000 karomah. Istiqomah khairum min alfi karomah. Tapi ibadahnya nggak boleh naik turun, harus naik terus. Ajek saja tidak boleh Bapak Ibu. Ajek itu berarti monoton, harus progres. Seperti yang sering dikatakan, kalau hari ini sama dengan kemarin rugi, apalagi lebih buruk dari kemarin celaka. Harus lebih baik sekarang daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada sekarang. Itu namanya progres. Maka hadis yang tadi Bapak Ibu, hati-hati mensikapinya. Jangan sampai terjebak kemudian jadi loyo. Baik Bapak Ibu, saya tunjukkan hadis yang lebih kuat, sama-sama sahih tapi lebih kuat, yang diriwayatkan oleh imam nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 Bukhari, nomor 2 Muslim. Yang kedua bergelar Al-Lu'lu' wal Marjan, intan berlian. Bukhari gelarnya intan, Muslim gelarnya marjan. Al-Lu'lu' artinya intan, marjan berlian, bukan sirup. Kira sirup. Itu gelar Bukhari dan Muslim. Moga yang mau punya putra, yang sedang hamil, pengen putri, beri nama Al-Lu'lu', artinya intan. Saya punya murid namanya Lulu, tapi ibunya manggil Lulu. Aduh, Lulu artinya lumpur. Enggak ada Lulu, artinya bagus, intan, malah manggil Lulu. Lulu artinya lumpur. Yang bagus pun manggilnya namanya sudah bagus. Itu imam nomor 1, 2. Aisyah nomor 4 Pak. Yang nomor 3 Anas bin Malik. Ini hadisnya sahih, yang mengatakan Nabi bersabda bahwa Nabi di 10 hari terakhir tidak pandang ganjil apa genap, ibadahnya semakin rajin. Karena menghitungnya dibalik, tidak seperti kita mulai 21 sampai 30. Nabi menghitungnya 30 sampai 20. Sisa-sisa harinya ngitungnya. Sisanya tinggal berapa ya, sisanya tinggal berapa ya. Maka semakin rajin, karena semakin dekat berpisah dengan bulan yang mulia, jadi semakin rajin. Nah, inilah yang sangat berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak lihat ganjil dan genapnya. Ini juga dikuatkan oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim juga Bapak Ibu. Nah, ini motivasi buat kita. Nah, tanda-tandanya seperti apa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Banyak hadis yang menjelaskan, walaupun hadisnya lemah, dhaif, maudhu, tapi ada juga yang menjadi hasan. Apa tanda-tanda fisiknya? Di antaranya suasananya cerah, tidak ada angin, tidak ada hujan, panas tidak panas sekali, dingin tidak dingin sekali, jadi sejuk. Dan ini disepakati oleh ilmuwan bumi dan antariksa, karena dalam 1 tahun ada 1 hari, ada 1 malam yang bintang-bintang dan planet-planet tidak bergerak karena tidak ada angin. Mereka meyakini, para ilmuwan, itulah yang namanya Lailatul Qadar. Secara fisik Bapak Ibu. Dan esok harinya setelah fajar juga tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Matahari dapat dilihat, tidak silau. Itu tanda fisik
tentang Lailatul Qadar. Yang kedua, tanda-tanda batin. Ini yang tiap orang beda, Bapak Ibu. Tidak bisa melihat orang yang lain. Baru dapat apa enggak ya? Saya nggak bisa lihat. Yang bisa merasakan Pak Hanum. Pak Dini dapat enggak ya? Saya nggak bisa lihat. Yang bisa lihat Pak Dini sendiri. Perasaan hatinya, suasana hatinya senang, riang, gembira, ringan, tanpa beban, seperti pengantin baru. Ada yang belum merasakan? Kecil semua. Segera saja biar bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Yang bukan baru disakut toh, musuh sing anyar-anyar. Yang kedua, seperti bebas dari utang, Bapak Ibu. Lunas utangnya, tidak ditagih DC, debt collector. Itu perasaannya senang. Orang wedi terus. Kalau pocong orang wedi, kalau kuntilanak orang wedi, kalau tuyul orang wedi, kalau DC wedi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bisa dirasakan, ini yang paling besar nih, setelah Idul Fitri. Ketika sukses amalan puasanya, berhak mendapatkan Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Kembali kepada kesucian, seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa, tanpa noda. Jadi orang yang benar-benar Idul Fitri adalah orang yang sukses puasanya. Yang puasanya tidak sukses tidak akan mendapatkan Idul Fitri, walaupun ikut lebaran, walaupun ikut halal bihalal, tapi tidak bisa sawalan, tidak bisa mendapatkan Idul Fitri. 2 menit, 2 menit pun tutup malam nih, kami merenung. Kali ngapunten Bapak Ibu, pas hari apa saya pamit tidak bisa izin, tidak bisa mengisi. Dan hari ini rupanya hari terakhir tugas saya. Barangkali besok ketika Idul Fitri tidak bertemu Bapak Ibu, izinkan saya di sore hari ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan bulan Ramadan kita dan bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan. Mohon maaf lahir batin, dunia akhirat pun suci bersih, tidak punya dosa. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau serangkaian ceramah saya ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tahu kupat tutuwe santen. Mau pilih wonten lepat, kula nyuwun pangapunten. Mekaten Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.